Selamat malam Teras Kemala, boleh minta tepuk tangannya. Selamat malam dan selamat datang di sebuah jawaban bareng saya Birky Putri dan juga Ferry Cowboy. Bagi teman-teman yang masih mungkin bertanya-tanya apa itu sebuah jawaban. Jadi aku pribadi di sini sebagai perwakilan dari teman-teman semua yang sepanjang kami kenal dengan Ferry Cowboy, tidak ada pertanyaan dalam pikiran kita, dalam otak kita yang tidak bisa terjawab oleh Ferry Cowboy. Akhirnya kita semua tahu bagaimana diri kita, akhirnya kita bisa percaya diri, dan akhirnya saya pribadi pun bisa berdiri di sini sebagai host dan bisa nyanyi dengan percaya diri. Itu semua berkat banyaknya pertanyaan dalam hidupku yang dijawab oleh Ferry Cowboy. So, gak usah panjang lebar, aku langsung panggil aja, tepuk tangan untuk Ferry Cowboy. Kalau dipanggil tuh berasa artis gitu, nah. Ketawa dia. Oke. Jadi setiap hari Senin di sebuah jawaban kita mengundang bintang tamu yang akan kita kupas ya. Karena banyak sekali. Mudah-mudahan banyak bertanya gitu. Yang paling menarik itu banyak bertanya gitu. Iya. Terus gini. Tidak akan dapat sebuah jawaban kalau tidak ada pertanyaan. Betul sekali. Satu, yang kedua, siapapun bintang tamu yang duduk di sini, kita sama-sama cari solusi gitu. Setiap diri kita di dunia ini, seluruh dunia malah, pasti punya persoalan kan apapun itu. Nah di sebuah jawaban ini kita cari solusi. Karena udah capek kan setiap ada persoalan. Bingung mau. Bukan bingung, kalau bingung itu justru karena kita curhat, kita bertanya yang ada disalah-salahin kan. Iya betul. Jadi kayak maling teriak maling padahal sama aja gitu. Iya. Di TV di mana-mana kan, di media sosial manapun kan, kalau ada persoalan apapun itu yang ada cuma saling menilai kan. Saling menilai. Saling nyala-nyalain yang ujung-ujungnya merasa dirinya paling benar di antara yang lain kan. Betul. Gitu. Jadi sebuah jawaban ini enggak kayak gitu. Kita bercerita apapun bentuk persoalannya, nanti aku baca. Kebetulan aku bukan dititipin sih, dikutuk kayaknya. Karena capek. Kalau dititipin tuh pasti bahagia. Dikutuk. Gak mau bisa tahu orang, gak mau bisa tahu karakter orang. Tidak mau juga tahu apa yang dirasakan orang, tidak mau gue. Kalau boleh jujur ya gak mau. Tapi itu kayak ini apa? Mengetahui apa yang dirasakan orang, mengetahui karakter orang itu kayak dia itu tersesat gitu. Setelah nggak ada yang terima kan, ya. Ujungnya nyangkut di gue gitu. Dan itu nyapein diriku sebenarnya, sumpah. Karena tanggung jawabnya besar sekali. Iya bukan gini. Ketika misalkan aku ngelihat Doli, nah aku tahu Doli lagi apa, lagi mengalami apa, lagi merasakan apa, aku tahu. Aku pingin cuek. Cuma karena tahu kan. Walau tidak ngomong tapi makan hati. Karena tahu gitu. Tahu. Jadi ya akhirnya setelah 3 tahun itu, 3 tahun apa 4 tahun ya. Barulah aku terima dengan dada yang gak lapang juga. Dengan dada yang gak lapang ya, masih belum terima-terima Satu, banget. yang kedua konsekuensinya adalah karena aku bisa merasakan, bisa tahu Mas seperti apa orangnya, Mbak seperti apa orangnya. Serba salah, karena serba salahnya seperti ini. Diberitahu bahwa aku punya sesuatu, asumsi orang pasti dia peramal, dia paranormal, dia cenayang, dia indigo, dia sixth gitu. Yang apa kalau bahasa keren tuh konotasinya. Konotasinya.
pasti jelek. Iya. Nah itu. Jadi enak nggak enak lah. Tapi lebih banyak nggak enaknya. Karena ya serius. Karena ujung-ujungnya dikasih status dukun. Dukun, paranormal, cenayang, sakti mandraguna. Padahal aku paling bangga kalau disebut vokalis. Vokalis band gitu, paling bangga gitu. Kutitipkan nama Birgi nggak mau. Kutanya Dian nggak mau. Kutanya semua timku nggak mau gitu. Kebetulan saya bersyukur aja begini, udah terima kasih ya. Gitu. Satu yang paling menyakitkan selama punya kemampuan itu adalah ketika aku menjelaskan sesuatu kepada orang, ketika aku tahu seseorang dan ku ceritakan, ada satu hal yang paling menyakitkan adalah lo duluin Tuhan gitu. Lo mendahului Tuhan. Padahal aku mau tanya, kita di kapasitas kecil ada nggak sih kalau berdoa dengan Tuhan tuh dijawab Tuhan langsung, ada nggak? Nah Gak kenapa ada. turunnya Nabi? Kenapa turun wakil Tuhan? Justru untuk menjawab itu. Karena kapasitas kita dengan kapasitas Tuhan itu jauh. Makanya ada perantara gitu. Nah orang-orang gak ngerti kadang lo kayak Tuhan aja, lo mendahului Tuhan. Lo sirik, ngerti juga enggak dengan yang namanya sirik gitu. Aku gak mau tanya dia, sama aja aku nuhanin dia. Tapi selalu bermohon, ada gak satu dunia ini, ya Allah ya Tuhanku, atau apapun keyakinannya, ya Tuhanku aku lagi kesal. Terus Tuhan ngomong langsung, jadi begini Peri, jalan keluarnya pasti lari kan. Nah makanya harus ada media gitu. Media itu antar manusia gitu. Gitu. Nah, jadi kenapa aku bercerita seperti ini? Ketika ada bintang tamu di sini kita ngobrol dengan santai. Benang merahnya memberi jawaban. Didengar dan dipergunakan alhamdulillah. Tidak didengar dan tidak dipergunakan pun alhamdulillah. Jadi inti sebuah jawaban ini mengupas apapun bentuk yang kita dengar, lihat dan rasakan. Gitu aja. Gak ada yang tepuk tangan ya, gak ada yang suka ya aku ngomongnya. Mendengarkan, menyimak Mas Bro ya. Kayak gak suka gitu, cemberut semuanya. Bukan, menyimak. Oh menyimak ya. Tapi dari awal akhirnya aku kenal Mas Bro dan sampai sekarang dan akhirnya ketemu dengan teman-teman yang lain. Satu hal yang aku simpulkan dari setiap orang yang akhirnya bertemu lo Mas Bro. Semua orang yang akhirnya bertemu dan bertanya dan dijelaskan oleh lo adalah orang-orang yang di tengah kebingungan. Selalu seperti itu. Ya bingung memutuskan. Bingung memutuskan. Mayoritas manusia itu bingung dalam hal memutuskan. Bingung dalam hal melangkah. Dan selalu saja mungkin 3 hari ke belakang, mungkin seminggu, mungkin sebulan, itu pasti dalam kondisi berdoa dan bertanya kepada Tuhan, aku harus apa, aku ini seperti apa, aku ini bagaimana keluargaku, bagaimana masa depanku. Yes. Dan lo sebagai media untuk menjawab doa-doa kita semua kepada Tuhan, bagaimana dan jalannya seperti apa. Bisa nggak jadi vokalis saja? Enakan jadi vokalis kok, habis nyanyi dapat duit. Kalau jadi bisa kayak gini nih, cerita udah panjang lebar, kadang-kadang dimarahin pula gitu. Oke gitu aja, ntar kepanjangan. Mas Doris sudah cemberut kebanyakan ngomong kayaknya kita. Oke langsung kita panggilin aja bintang tamu malam ini Mbak Tias dan Masmur. Welcome on stage. Halo. Coba di sebuah jawaban aja untuk pertama kali ya. Saya sebagai host kalau ada bintang tamu nggak akan nanya gimana kabarnya. Karena saya tahu pasti tidak akan baik-baik saja gitu. Jadi kalau nanya gimana kabarnya, basa-basi itu. Sudah pasti tidak baik-baik saja. Oke, kita kenalan dulu, ada Mbak Tias dan Mas Mur. Mbak, kalau dari tampilannya ini udah tahu dah. Aku udah kasih spill-spill. Mbak Tias, boleh ceritain dulu usahanya sekarang ini, kegiatannya sekarang ini?
selamat malam. Ya sebenarnya saya mau makasih nih dikasih ruang ya bertemu sama Mas Wery sama Mbak Brigita ya. Ya perkenalkan nama saya Tias. Keseharian saya saat ini sih masih mainan gombal, Mbak. Mainan Gombal tahu nggak? apa itu gombal? Oh, kain. Ya, betul. Gombal itu kain kalau di Jawa itu ya istilahnya ya sama jarum sih sebenarnya. Cuman mungkin ada nilai positif apa plusnya karena saya pernah belajar juga gambar, desain gitu. Jadi ya bisa menggabungkan keduanya, kemudian sama sekarang mungkin lebih fokus nambah ke bikin kayak gombalnya itu sendiri, bikin kainnya. Menjadi fashion designer. Ya mungkin Ya kalau mungkin dilihat ini. begitu. Tidak dengan tegas mengucapkan itu baik. Oke. Mas Mur. Halo Mas. Untuk saat ini saya masih ikut di suatu perusahaan. Ya mungkin ya agak terkenal sih. Perusahaan swasta. Swasta. Di bagian apa Mas? Bergerak Kalau di boleh bidang retail. Saya ada di kantornya. Selain itu saya juga masih membantu. Gak tahu ini orang di samping saya ini. Membuat gombal itu tadi Pak. Oke. Aku tuh selalu senang kalau yang datang itu adalah pasangan suami istri. Karena pertama aku penasaran dengan cerita awal-awal bertemu itu. Dan pasti dalam hubungan rumah tangga itu naik turun, naik lagi susah kadang-kadang gitu. naik turun. Banyak cerita dalam rumah tangga. Sebelum kita bahas itu aku mau dengar dulu. Gimana sih Mbak Tias dan Mas Mur itu pertama kali dulu ketemu? Boleh Mas? Silakan Mas. Saya disandet itu Mbak. Apa katanya? Kayaknya saya disantet, dipeletin. Enggak, bercanda. Ya udah kelar itu, gak usah jelasin lagi. Dekatkan kalau ngomong. Oke, gimana Mbak ceritanya Mbak? Sampai akhirnya ketemu dan sampai akhirnya Mbak dan Mas ini bersama-sama menikah. Awalnya sih kita bertemu di satu retail juga di franchise untuk Alfamart ya pada saat itu, maaf saya menyebutkan satu merek. Enggak apa-apa. Di situ kebetulan kami sama-sama bekerja sebagai kepala toko. Oh, satu lingkungan kerja. Iya, gitu. jadi di situ saya sering nukar uang koin ke tempatnya dia. Oke. Gitu. Tapi untuk awal mula cerita dia suka sama saya nggak tahu kapan itu. Oh, nggak tahu. Jadi justru. saya itu ya cuek-cuek aja. Karena memang nggak tahu. Nah, jadi awalnya sampai akhirnya tahu kalau misalkan Mas ini suka sama Mbak. Nah, jadi di satu toko itu kan selalu ada namanya lagu. Iya. Nah, pada saat itu Cangcuters apa-apa ya. Yang apa Mas Pur masih ingat? Iya, pada saat itu tuh dia sama teman-temannya tuh udah cie-cie gitu loh. Oh, kok begini saya gitu. Nah, awalnya begitulah. Kok cie-cie apa? Saya gitu kan perasaan saya biasa aja gitu loh. Masuk ke situ tuh sudah dicie-cie. Terus akhirnya ada lagu itu lagunya Cangcuters kalau nggak salah. Jadi seperti Luna Maya gitu kan. Apa ya itu ya lagunya. Nah pokoknya yang itulah. I love you ya, baby. Oh itu. Nah itu lagunya. Nah, itu akhirnya diputar lagunya dan Mbak dengar itu lagu itu. Iya aneh aja nih orang kenapa gitu loh. Jadi kok begini gitu. Nah tapi awal menyatakannya itu malah ketika saya itu ditugaskan di tempat yang berbeda. Dan pada saat itu saya tidak menukarkan koin. Nah, terus dia WhatsApp saya gitu. Awalnya mungkin begitu.
Jadi saya, oh begitu toh, jadi ceritanya tuh begini. Tapi akhirnya ya mungkin bisa dijelaskan sama dia perasaannya dari mana saja. Begitu Mbak. Oke, Mas Pur, apa Mas Pur yang akhirnya begitu ngelihat Mbak Tias ini, aduh kayaknya hatiku bergetar gitu Mas Mir. Kurang tahu saya Mbak. Tahu-tahu pokoknya tahu-tahu ya udah seneng aja. Tahu-tahu suka tanpa alasan, tanpa sebab gitu ya. Dulu itu kalau nggak salah kayaknya dia itu 3 sahabat kayaknya. Memang dari tiga-tiganya ini tak ituin satu-satu. Dari yang pertama itu nggak berhasil. Oh gitu. Yang kedua juga nggak berhasil. Akhirnya yang ketiga ini. Akhirnya ketiga ini mendekati Mbak Tias. Ini kok ada tanda-tanda lah kalau untuk dideketin itu ya akhirnya ya tak terusin juga. Dasarnya, dasar sukanya apa? Apa ya? Ya cocok aja kayaknya. Ketemu terus ngobrol, bercanda gitu. Nyambung. Dari Kalau ngobrol-ngobrol itu. mbaknya? Gimana? Akhirnya Mbaknya Mbak kenapa? juga Kenapa akhirnya mau? senang dan suka sama Mas Mur nih? Apa? Sebenarnya gini, awal mulanya itu saya tuh kan berpacaran, mengenal dekat dengan laki-laki itu saat itu tuh di akhir semester pada saat kuliah, pada saat itu. Nah, di situ saya putus ya, terus putus. Akhirnya saya itu agak kurang percaya sama laki-laki sebenarnya. Oh Jadi karena saya Trauma. kecewa. Ya. Ya. Terus akhirnya saya ketemu sama dia itu, posisi dia itu, saya tuh orangnya karena udah disakitin, jadi saya tuh malah yang nantangin dia. Akhirnya ketemu sama dia di samping tokonya dia. Terus saya tanya, kamu serius enggak? Kalau kamu serius, kamu berani ke rumah. Dan pada saat itu juga saya dan dia itu sebenarnya pengenalan. Dia tak ajak ke rumah itu, ibu saya masih kurang setuju. Awalnya ya. Oh artinya gini, berjalan begitu aja tahu-tahu udah jadian aja lah. Iya. Gitu ya. Pokoknya jalanin aja lah gitu pokoknya. Sudah berapa tahun membina rumah tangga? 10 tahun. 10 tahun. Sudah 10 Mau tahun. 11 ya. Hal 11 dominan tahun. yang bikin pusing dalam 10 tahun apa itu? Anak. Belum punya keturunan. Belum punya keturunan. Oh. Berarti penyebabnya di situ yang suka nggak nyambung-nyambung tuh ya. Pemicu utamanya di rumah tangga Mbak dan Mas ini Nah, di karena sini belum punya keturunan. kami berdua sih sebenarnya pengen tanya di situ. Apakah kita itu diberikan kesempatan untuk mempunyai keturunan begitu? Kalau nggak diberi kan alangkah tegahnya Tuhan kan. Yang ini diberi, yang itu enggak. Kalau enggak kenapa kan? Kalau diberi ya kenapa kan gitu kan? Pasti gitu kan pertanyaannya. Betul. Misalkan gue jawab, oh kalian nggak diberi keturunan. Pasti pertanyaan berikutnya apa sebabnya? Atau ada yang, oh ya dia diberi keturunan. Apa sebabnya? Nggak jadi panjang urusannya kan. Betul ya. Nah, menurutku Tuhan itu tidak jahat. Kadang kita hambanya aja yang belum paham kan, yang seharusnya gitu. Makanya banyak-banyak merenung itu kan untuk cari jawaban. Nah ini kita buat sebuah jawaban nanti biar ku jelaskan gitu. Aku paling senang di sebuah jawaban ini kalau banyak bertanya apapun. Sembari bertanya nanti sembari ku jelaskan. Salah satu pertanyaan dicatat G. Kenapa sampai saat ini belum punya keturunan? Sudah. Sementara udah keliling ya selama 10 tahun. Sudah pasti dalam 10 tahun itu banyak mencoba kan, Betul, banyak ya. mencoba. Aku jawab dari yang belum punya keturunan aja ya. Ya, Nanti baru loh yang nerusin. oke. Pertama aku ngelihat kalian berdua itu seperti orang yang bingung. Pertama ketemu tadi. Satu, yang kedua, kalian suami istri
Tapi kayak asing satu sama lain tuh, paham nggak maksudnya? Kayak ada batas gitu, kayak nggak bisa fleksibel satu sama lain tuh. Masing-masing. Ya masing-masing dari keduanya tuh nggak bisa fleksibel gitu. Terlihat banget. Apa mau ketawa, apa mau senyum, apa mau cemberut kan, apa mau kaku gitu. Dan menurutku kekakuan itulah yang membuat orang lambat punya keturunan. Karena keturunan itu buah dari kasih sayang. Buah dari kebersamaan. Buah dari saling merasa memiliki satu sama lain. Nah, kalau kita sendiri berasa asing dengan pasangan kita, bagaimana apa yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu. Nah, 10 tahun kalian bersama, harusnya dalam jangka 10 tahun itu kan harusnya terlihat lebih fleksibel gitu. Lebih apa adanya. Tapi nyatanya kelihatannya tadi kaku masih gitu. kaku. Nah, menurutku salah satu sebabnya belum punya keturunan itu. Karena aku tidak yakin kalau Tuhan itu setega itu gitu. Apa salah kita kan sampai setega itu. Tapi ya karena kekakuan itu, terutama Mas Bro, Mazmur tuh nggak fleksibel. Bukan dirinya. Mazmur yang sekarang ini bukan itu, dirinya yang sebenarnya. Itu kaku. Jadi kalau percuma menurutku kalian cari jalan misalkan berobat atau apalah. Dan sebabnya itu ya karena kekakuan itu. Oke. Sebelum nanti kita bahas karena apa kekakuan itu ada kan. Ini kan step by step dulu lah. Kenapa sampai sekarang belum punya keturunan gitu. Nah, menurutku karena itu. Karena itu tadi buah dari kebersamaan lahir batin, buah dari kedekatan lahir batin, buah dari kasih sayang secara lahir batin. Dari situlah menurutku Tuhan akhirnya mengizinkan, memberi jalan untuk kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Nah, nanti setelah itu baru kita cari kenapa jadi kaku kan gitu. Kan gitu ya. Santai aja, nanti kalau terlalu cepat selesai loh. Ya. Mas Bro. Ini tegang semua nih. Ayo tepuk tangan teman-teman. Mas Bro, 10 tahun menikah itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Hidup bersama-sama, setiap hari bersama-sama, setiap hari juga pasti ada komunikasi kan. Tapi tetap saja berasa ada batas. Tetap saja satu sama lain berasa asing gitu. Apa aja Mas Bro? Dan kenapa waktu sepanjang itu tapi tetap kita sama orang terdekat berasa asing? Berasa jauh. Berasa jauh. Bersama namun tidak bersama-sama. Paham gak kalimatku ya? Paham. Kalau Mbak ini orangnya dominan. Apa-apa harus dituruti. Kalau ini ngikut aja. Walau kadang gak nyaman di hatinya. Jadi aku tidak melihat bahwa mereka ini suami dan istri. Tapi kayak bos dan anak buah, paham gak? Oke. Dasarnya karena suka, alasannya. Alasannya karena senang, alasannya karena sayang, alasannya karena takut. Ya kalau karena sayang, karena rasa cinta, karena rasa peduli, akhirnya membuat orang tertekan tanpa kita sadari. Mending tidak usah punya rasa sayang, cinta dan peduli. Saling mencintai itu aplikasinya itu saling menerima. Bukan saling nuntut.
Nah Mbak ini dominan orang, mesti, harus. Itu juga penyebab dia tidak punya keturunan menurutku sampai detik ini. Karena kalau secara akal, logika kan sudah berdoa, sudah berobat, mungkin sudah kemana-mana. Aku melihat mereka berdua ini kayak bos dan anak buah. Diterima atau tidak dirasakan sendiri ucapanku. Tapi ingat, aku ngomong ini bukan untuk menyalahkan satu sama lain. Di sini itu supaya sebuah jawaban ini hadir. Satu, agar tiap orang itu mengenal dirinya sendiri seperti apa. Yang kedua, agar ngerti, agar tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Jadi kita tidak cari salah dan benar. Betul. Kalau cari salah dan benar di luar aja lah. Membahas persoalan, bukan menilai persoalan. Oke. Bagiku Mas ini di dekat Mbak ini napas saja susah menurutku. Tapi Mbak tidak tahu itu. Karena menurut pikiran Mbak, apa yang Mbak lakukan itu yang baik. Makanya kalian berdua ini sudah banyak perjalanan hidup, sudah banyak yang dikerjakan, logikanya kalian jadi orang besar. Tapi kenapa kayak biasa-biasa aja? Sampai bingung kan, harus kerja apa lagi, harus melakukan apa lagi. Padahal cuma berdua. Kalian berdua aja nggak akur-akur, bagaimana Tuhan akan memberi keturunan? Paham nggak? Ini diam orangnya, manut, tapi hatinya. Mas Bro, kenapa Mbak ini kan saking senangnya akhirnya tidak menyadari kalau akhirnya menjadi dominan gitu. Kenapa Mas Bro rasa senang itu justru akhirnya membuat orang yang kita senangi ini tertekan? Semakin aku senang sama Mas Ompong, semakin banyak tuntutan lah aku kepadanya. Karena untuk menyenangkan aku. Ngerti? Ya. Dan pada akhirnya aku tidak pernah mau tahu atau tidak tahu dengan yang dia inginkan sebaliknya. Apakah itu disebut sebuah hubungan kalau tidak saling? Oh aku begini Mas Ompong karena aku senang, aku pingin Mas Ompong tuh begini, aku pingin Mas Ompong tuh begitu. Mencintai, menyenangi bukan untuk mengatur, menuntut. Karena aku sayang kepadamu hai hambaku, makanya ku turunkan wakilku agar engkau jadi baik. Karena aku senang kepadamu hai hambaku. Ku beri agama, ku beri kitab agar kau jadi baik. Tuhan saja karena senang malah menuntun. Nah kita manusia senang malah nuntut. Harus. Kan gitu. Mbak ini santai orangnya. Tapi kalau sudah tidak. Gitu. Itu masalahnya. Nah, rasa tidak, nah gini, akhirnya begini, ini bahas masih masalah keturunan. Misalkan Mbak ini tertekan dan dia tidak ngomong. Tanpa sadar juga Mas ini misalkan tertekan tanpa ngomong. Nah ketertekanan hati itulah yang membuat kalian itu apapun yang kalian lakukan lakukan berdua itu tidak akan ada hasilnya. Karena dilakukan dengan salah satunya tidak nyaman. Apapun itu. Di kerjaan dimanapun. Jadi ketidaknyamanan antar kalian ini yang menghalangi apa yang kalian lakukan. Karena gini, setiap pasangan itu tidak punya kemerdekaan untuk apa adanya. Paham gak? Dan itu tidak kalian aja, semuanya mungkin yang di sini dan di luar sana. Hei Mbak Riri, aku mencintaimu, aku pingin Mbak Riri kayak gini, aku pingin Mbak Riri kayak gitu, aku pingin Mbak Riri kayak gini. Aku tahu yang terbaik buat Mbak Riri, itu udah nyalain Tuhan loh.
Udah mau jadi Tuhan. Aku tahu yang terbaik buat Mbak Riri. Aku bisa pastikan aku bisa membahagiakan Mbak Riri. Kalau Mbak Riri tidak bersamaku, aku pastikan Mbak Riri menderita. Aku aja bergantung dengan Tuhanku. Aku aja nggak ngerti aku ini bahagia atau tidak. Sudah memastikan orang lain bahagia di tanganku hanya karena aku mencintainya. Hanya karena aku menyayanginya. Aku sendiri masih minta petunjuk. Makanya The Massive itu benar, cinta ini membunuhku dan membunuhmu. Harusnya ada sambungannya, membunuhku dan membunuhmu. Gitu. Aku cuma menghilangkan kekakuan di antara kalian berdua. Kalau sudah fleksibel, saya rasa kalian akan punya keturunan. Amin, amin. Buat Mas Mur sendiri, pasti dalam menjalani rumah tangga ini kan ada yang sebenarnya pengen diungkapkan dan diharapkan. Tapi belum sempat diungkapkan, mungkin belum sempat juga terucapkan. Kira-kira apa Mas Mur? Yang membuat misalkan kalau lagi berdua, sebenarnya aku pengen begini tapi tidak bisa gitu. Ya itu bukti omonganku. Aku itu dipanggil istriku, "Hei pesek." Sering aku juga diajak istriku tuh kalau jalan kayak mau jatuh. Tapi dia tidak kubilang tidak mencintaiku. "Hei pesek," di tengah rame lagi. Coba kalian melakukan itu. Sakit hatinya sampai setahun. Di depan orang kau tidak menghargai. Nah kenapa? Kalau orang nggak ngerti menganggap istriku tidak sopan. Itu karena saling tahu satu sama lain. Sehingga ngerti. Oh dia hanya. Nah kalian itu aja susah ngomong. Ya enggak. Aku tidak penting bilangnya apa. Maksudku tuh kekakuan itu gitu. Nah, itu yang mesti kalian renungkan. Tidak usah diucapkan apa. Tapi paling tidak dengan kita ngobrol ini jadi ada jawabannya. Kenapa kita berdua kaku? Kenapa kita berdua tidak fleksibel? Dan menurutku itulah yang menghalangi apapun yang kalian cita-citakan. Aku tidak mau mencari sampean benar situ salah atau situ salah sini benar. Tapi kukupas ini agar menyadari itulah letak masalahnya. Itu. Nah tinggal disadari aja besok-besok. Kan gitu. Contohnya satu lagi ku beritahu ya. Tidak akan nyampe sebuah jawaban ini di teras Kemalah. Kalau semua yang terlibat di sebuah jawaban ini merasa lebih penting dari yang lainnya. Benar gak? Yang aku vokal merasa lebih ini, merasa lebih itu. Tidak akan. Nah kalian tuh itu masalahnya. Jadi aku tidak tertarik misalnya. Kalaupun bertanya, aku ini kerjanya di bagian apa tadi? Di bagian fashion. Kenapa fashion kayak designer. Ini jalanku atau bukan sih? Kan gitu ya. Ya. Nah karena kalian kaku. Dasarnya asalnya karena kekakuan dalam rumah tangga ini gitu. Kalau aku lihat kan Mas Bro, misalkan yang kita lihat gitu. Tepuk tangan dong biar gak tegang. Kalau aku lihat kayak Mas Bro ini dari kacamata kita ya kan. Dari kacamata kita kayak Mas Bro ini orangnya pendiam. Tapi sebenarnya seperti apa Mas Bro? Oh ini suka bercanda. Ini Mas Aslinya, benar aslinya. Ya. Jadi tidak bercanda gitu. Kalau jadi diri sendiri orangnya suka bercanda dasarnya. Ada yang mau ditanyakan Mas?
Mungkin yang ini ditutup dulu atau beda? Beda boleh? Beda. Oh beda boleh. Paling tidak gini, kesimpulan dari ucapanku, dari yang ku sampaikan, hilangkan kekakuan ini di antara kalian. Jangan bahas siapa salah dan benar. Bagaimanapun juga kalian itu pasangan suami istri yang sah secara negara dan agama. Bagiku pribadi, aku kalau suami istri itu ribut, aku tuh pasti ketawa. Karena kenapa? Salah semua, benar semua. Nah, inti dari pembicaraanku itu hilangkan kekakuan itu, dan aku percaya 100% kalau kalian sudah fleksibel menjadi diri sendiri, pasti kalian diberi keturunan oleh Tuhan. Amin. Amin. Lambat cepatnya ditentukan oleh kapan, dalam waktu seminggu, sebulan, setahun, supaya kalian fleksibel. Nah itu kalian berdua tuh yang bisa mikir. Kalian kan tidak, mereka berdua nih kalau ngobrol dikit ribut, berantem argumen. Benar gak? Saksinya itu. Saksinya Mas Doris ya. Ya. Ngomong dikit panjang mulai. Kalau bahasa dramanya gimana caranya dua hati jadi satu gitu kan. Kalau bahasa percintaannya gitu. Itu. Padahal secara kapasitas pemikiran cerdas. Secara link banyak. Harusnya kayak Raya kalau bekerja sama kan. Nah sementara mereka apa yang salah ini ya? Perasaan udah baik-baik aja gitu. Kok sebegininya gitu. Padahal penyebabnya mereka berdua. Enggak fleksibel gitu. Mudah-mudahan setelah ngobrol di sebuah jawaban jadi pengantin baru lagi gitu. Nah itu dia. Mas Pur ada yang mau ditanyakan silakan tadi. Jujur sebetulnya saya kalau di depan umum seperti ini ngobrol seperti ini saya kurang pede memang. Oke. Mungkin kalau di depan umum layaknya kayak apa ya, tampil kayak model gitu saya masih pede, tapi kalau yang ngobrol kayak gini saya memang Belum saya ya? kaku. Tapi ini ngomong kok. Monggo silakan. Ini Mas Ferry, saya mungkin beralih sedikit menyinggung ke pekerjaan sama bisnis ya. Untuk saat ini kan saya masih ya bekerja di perusahaan, ikut orang. Itu kadang saya berpikir, benar nggak sih yang saya lakukan sekarang ini? Kadang saya juga membantu di rumah membuat batik. Saat melakukan batik itu ya kadang saya menikmati. Tapi beban saya itu karena di tempat kerja ya walaupun mungkin pekerjaannya nggak terlalu berat, tapi menurut saya itu menyita banyak waktu. Nah, itu dari pandangan Mas Ferry bagaimana? Wah boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Mas ini kan non kurikulum, benar gak? Benar Mas Doris. Non kurikulum dia, di luar kurikulum pengetahuannya, benar gak? Bukan dari akademik, tapi dari pemikiran, benar gak? Nah orang yang seperti itu harus berdiri sendiri, apapun yang dia kerjakan. Kalau tidak berdiri sendiri, nanti ujung-ujungnya gak jadi apa-apa. Karena langkahnya dalam tiap menyelesaikan persoalan di pekerjaannya pasti keluar dari tutorial. Oke. Benar gak? Nah orang-orang kayak gitu tuh harus berdiri sendiri kayak Mas. Jadi gak bisa kerja ngikut orang ya. ya. Gak usah, harus jadi owner, harus jadi yang mimpin. Harus punya usaha sendiri. Begini. Tahu sepak bola kan? Analoginya seperti itu. Kalau dia kiper, sehebat apapun tidak akan ada gunanya kalau jadi gelandang. Sehebat apapun striker, tidak akan menghasilkan kalau jadi back. Nah jadi sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengenal diri kita dulu, pribadi kita ini kayak apa. Salah satu cara untuk mengenal pribadi kita, mengenal karakter.
Nah karakternya ini kan santai, tapi tidak bisa diatur. Santai, kayak orang yang manut gitu. Mas, ya oke. Tapi sebenarnya dia tidak bisa diatur. Jadi akhirnya kalau kerja ngikut orang, Ya, jadi lambat laun kalau dia bekerja di ruang lingkup sistematik, pasti nggak akur. Dia harus kerja lepas, seperti seniman. Oke. Tiba-tiba punya ide untuk buat ini kan gitu. Nah, dia kerja di ruang lingkup rutinitas. Yang mengharuskan jam 6 harus gini, jam 7 harus gitu. Nah, yang benar kayak Mas Sompong tuh. Mas Sompong kalau kerja sama orang ngamuk-ngamuk dia. Gitu. Kalau dia jadi bos, jadi ownernya, nah sesuka perutnya. Nah Mas kayak gitu. Ini santai orangnya, santai banget. Tapi karakternya nggak bisa diatur. Apa? Bukan keras kepala. Kalau keras kepala itu tidak mau dengar. Keras prinsipnya. Keras hati. Keras hatinya, prinsip. Nah orang yang prinsipnya keras, kuat, harus berdiri sendiri. Salah satunya batik tadi, kan itu punya sendiri. Nah mending ke sana aja. Enggak mungkin jawabanku salah, karena aku mengenal dirimu. Ya, nah itulah sebuah jawaban tuh gitu. Oke. Jadi orang-orang mesti datang ke sini biar cerdas gitu. Biar tahu dirinya sendiri seperti apa. Ya. Kalau punya usaha sendiri, posisi Mas dia Morini konseptor, dia ini konseptor. Dia konseptor, dia selalu punya ide kayak gini. Benar gak? Gua kenal dia dari kecil sebelum kenal Mbak gitu. Udah main dari kecil. Ya. Sebelum lu Mas Dori sudah kenal Mas Bro duluan. Sebelum dia nikah pun aku udah tahu dia. Gitu. Dia konseptor, dia selalu punya tiba-tiba pingin gini, tiba-tiba pingin gitu. Nah kalau sampean kerja di yang sifatnya perusahaan atau apa, tak bisa mengeluarkan itu. Cuma kelemahannya nggak percaya diri. Nah ini dia. Jadi selalu takut sebelum berperang. Makanya demi ngamankan diri itu kerja sama orang aja lah. Oke. Gitu. Apa yang bikin Mas Pur ini nggak percaya diri? Padahal kan di kepala ini banyak ide, tiba-tiba mau ini, tiba-tiba mau itu. Tapi kenapa Mas Pur ini nggak percaya diri? Apa sebabnya Mas Bro? Kan ada istilah autodidak dengan istilah apa teoritis kan. Orang-orang autodidak tuh selalu merasa rendah dengan orang yang teori. Orang yang akademik. Sehingga dia nggak pede. Karena mayoritas selalu gini. Aku ngerti ini loh, lo sekolah di mana? Padahal benar gitu. Karena secara teorinya itu nggak masuk. Kan yang penting hasilnya. Oke. Kan gitu. Nah itulah yang membuat merasa rendah. Membuat terus dia ini laki-laki yang ngomong sama Mas ini ku ajari nunggu momen. Jangan asal ngucap, nah situ suka sini dulu. Suka spontan Mbak ya, suka spontan ya Mbak ya. Walaupun niatmu benar karena memang sampean kan orangnya belak-belakan. Kan aku bersahabat juga dengan dia waktu ini. Gitu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, dia konseptor dia. Konseptor tidak boleh kerja sama orang. Harus dia berdiri sendiri, malah dia mempekerjakan orang. Ya sebenarnya itu sih saya lihat sebenarnya dari cara dia membuat batik ya. Saya bilang, aku tuh bingung deh ini begini. Nah pada saat eksekusi itu jadi lain gitu loh. Jadi nilainya beda. Iya, saya bilang, "Wong kamu udah tahu jawabannya kok enggak tanya ke aku bilang gitu. Hanya memang kurang pede memang gitu loh. Jadi ya mungkin saya dominannya memang saya nge-push dia sih. Biar dia itu pedenya gimana gitu loh caranya. Nge-push dengan marah beda Mbak.
Waduh. Menyemangati dengan emosi berapi-api beda. Iya betul. Aku Karena juga gini, ketukar itu. keributan mereka berdua juga gini. Kalau dia jalan dulu baru mikir. Udah jalan aja dulu. Nantinya tuh apa ya Mas. Nah kalau ini pemikir. Mesti gini dulu. Nah pertempuran kalian tuh di situ. Cara dalam mengeksekusi Ya. Dalam Oh mengeksekusi ini pekerjaan. cerdas banget ini. Dia suka nyiptain sesuatu apa gitu dia. Kita udah nggak kepikiran, tahu-tahu kepikiran. Nah jangan dimarah tapi disemangati. Dia suka tergopo-gopo orangnya tuh. Kalah ini. Kalah. Tapi bukan karena benci, karena karakter gitu ya. Harus gitu. Karena karakternya pokoknya Ya. gas aja dulu gitu ya. Nah Masnya sebentar. Kita timbang dulu. Aku mewakili Mas ya, mewakili hatimu. Gitu. Suara hati suami. Nah ini. Oke. Cik positifnya adalah marah-marahnya dia bukan benci. Nah itu. Oke. Kesal. Di sini aja ya, di leher Ya. aja ya, di Lebih kerongkongan kegergetan aja. sih. Apa? Lebih ke kegergetan kan. Iya. Tadi kan ditanya Birgi. Mas Bro, nanti kalau kita syuting dominan persoalan mereka apa? Di motor. Aku bilang ceweknya suka gergetan. Aku bilang. Nah cowoknya itu kayak kelamaan. Ributnya di situ aja. Padahal itu karakter ya, Ya, Mas Bro ya. udah kita bahas kan dia selalu nanya. Ya. Nanti yang akan kita bahas di sini apa? Ceweknya itu pokoknya detik itulah saat itulah pasti deal gitu. Nah, si suaminya mikir dulu, merenung dulu. Tambah disuruh-suruh, tambah gak mikir dia. Blank gitu. Oh gitu Mas Bro. Jadi aku tuh udah tahu dulu yang akan kita bahas tuh apa. Gitu. Jadi vokalis tuh kamu pelasu Mas. Biar terlihat keren aja gitu. Biar ada pekerjaan duniawinya yang jelas apa gitu ya. Nah yang satu Mbak ini orangnya berapi-api, pokoknya pengennya taktis ya, cepat gitu. Mas ini kan penuh pertimbangan, mikir. Nah gimana Mas Bro dua karakter yang berbeda ini akhirnya bisa bekerja sama justru? Menurutku Mbak ini ibu buat dia. Paham gak? Bukan sekedar istri, ibu. Jadi cara untuk mengeluarkan kapasitas kemampuannya, merdekakan aja. Sesuka hatinya kapan mau mulai kerjaan ini. Oh. Nah pasti kapasitas kemampuannya akan keluar. Nah jangan menyuruh dia berdasarkan sudut pandang Mbak. Kalau Mbak itu kan gercep, nah dah. Oh, artinya Kalau dia kan merenung dulu. Untung aja nggak ngerokok Mas nggak. Sembuh ya? sembuh. Dulu saya ngerokok juga. Kalau dia ngerokok dan ngopi tambah lama Mbak mikirnya. Memang begitu gayanya gitu. Artinya untuk mengeluarkan kapasitas kemampuan Sebenarnya Mas Mur ini, yang menentukan di sini siapa yang akan jadi, yang menentukan akhirnya bisa jadi hebat dia. Jadi ini senjatanya, tapi yang ngasahnya dia. Gitu. Maju mundurnya Iya. ada di tangan Mbak Tias. Gitu. Itulah jawabannya, misalkan kenapa sih kayak gini aja, apa udah benar? Udah benar. Kalian punya usaha sendiri itu udah sangat benar. Dan kalian memang tidak bisa kerja di bawah orang, dua-duanya tidak bisa. Nah kenapa tidak yakin? Karena tidak bekerja sama.
Jadi ngadepin Mazmur ini kayak kita ngadepin anak kecil. Paham gak? Bukan pemikirannya kecil. Biarlah dulu. Tahu-tahu tiba-tiba nanti dia mau begitu tipenya. Oh, diberi kemerdekaan dulu Iya, untuk cara melakukan kerjanya apa. gitu. Kalau Mas cepat lah, kan harusnya gini. Nah tambah gak ngerti dia. Ya aku wakil ya. Itu nanti fee-nya di belakang aja setelah. Artinya diikuti aja dulu maunya Mas Iya. ini kemana gitu ya. Iya. Saking pingin suaminya jadi apa, nah gitu. Pengen, Oh iya. dia ini orangnya gitu, saking peduli, saking harus. Nah, Karena sadar betul Mazmur Punya kapasitas yang besar. Cek, cek. karena justru Mbak Tias ini sadar betul kalau Mazmur punya kapasitas yang besar. Makanya Mbak ini berapi-api, ayo dong, ayo dong, ayo dong. enggak gitu juga, karena emang cek gitu. Udah gitu aja penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Mbak Tias, ada yang mau ditanyakan lagi? Seputar rumah tangga atau di pekerjaan juga, silakan. Ya mungkin kalau saya memang menyadari memang apa yang dibilang benar semua gitu kan. Tidak menutupi, ya tidak menutupi apa yang ini. Jadi memang mungkin ini juga ya. Jadi asal muasalnya juga mungkin saya juga melihat ibu saya sebenarnya. Ibu saya juga dominan sama bapak. Iya, latar belakang kan Iya, yang menyebabkan kayak gitu. iya. Bukan Jadi, kepribadian asli. iya. Awal mulanya memang saya melihat ibu saya itu lebih tek gitu loh. Jadi saya kok ngelihat, oh berarti kalau suami saya juga mungkin di satu situasi yang tersudut tidak bisa cepat memutuskan, saya yang memutuskan gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuat saya juga bersifat seperti itu juga, sikap mungkin ya. Jadi pada saat dulu itu saya juga habis dari Jakarta pulang ke Jogja. Nah, pada saat itu saya melihat suami saya itu pekerjaannya di roti ya. Jadi saya melihat suami saya itu bekerjanya kontrak. Jadi sistem kontrak. Sewaktu-waktu itu bisa di-cut gitu loh. Pada saat itu 2 tahun itu kontrak putus gitu kan. Ya awal mulanya saya berpikir kalau saya perempuan hanya di rumah saja itu sepertinya kok mengandalkan uang suami sepertinya tidak bisa gitu loh. Karena mungkin sudah terbiasa bekerja juga gitu. Jadi awal mulanya mungkin saya jadi gregetan karena mungkin juga load pekerjaan pada saat itu juga waktu itu kan pandemi ya, pulang ke Jogja itu pandemi. Di situ saya juga mungkin dari dulu bekerjanya juga loadnya tinggi gitu loh. Jadi apapun itu pada saat terdesak saya harus memutuskan gitu loh. Harus apa. Nah ketika memang sih untuk yang berdua itu sebenarnya dimulai dari ketika bikin batik sih memang. Jadi awalnya mungkin jadi saya itu dominan ya, mungkin saya lebih ke ya benar seperti bosi lah gitulah. Ya karena berdasarkan karakter, berdasarkan perjalanan kan. Ya. Jadi tapi Mbak boleh tanya nggak dalam situasi terdesak akhirnya Mbak mengharuskan Mbak ngambil keputusan. Lebih banyak yang benar atau enggak Mbak dalam mengambil keputusan selama ini gitu? Ya, hasil. Nah, hasilnya. Itu kadang-kadang ya memang benar saya akui kalau saya ngejalanin duluan. Jadi bekerja dulu baru nanti hasilnya belakangan gitu loh. Jadi apapun yang saya kerjakan saya usahakan semaksimal nge-push saya sendiri gitu. Jadi apa yang saya kerjakan itu saya kalau bisa saya push gitu loh. Saya sendirinya bisa sampai batas mana gitu.
Ya. Paham berarti gini. Jadi baru tadi aku bicara dengan Birgit itu. Jadi ada bos, ada leader. Iya. Nah itu nggak sama. Kalau leader itu melayani. Jadi di hamburger, di bandku tadi, aku itu memposisikan diri sebagai leader, bukan bos. Karena kalau bos aku yang minta dilayani. Nah leader itu melayani. Bagaimana semua bakat-bakat yang ada di personil hamburger itu keluar kemampuannya. Bagaimana caranya? Kudukung, kutanya. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka alami. Nah itu leader namanya. Tapi kalau bos memerintah, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Berdasarkan pemikiran kita. Kenapa Mbak kayak gini, tahu nggak? Karena Mbak terbiasa dituntut. Dia orangnya dipaksa. Harus gini, harus gitu, latar belakangmu begitu. Latar belakangmu begitu, mesti gini, harus dituntut. Artinya akhirnya dia sendiri tidak bisa mengerti apa yang dia mau. Oke. Nah, kan aku bilang tadi dari awal, pribadi aslinya tidak seperti itu. Latar belakang. Jadi akhirnya misalkan salah satu contoh, dia mau makan nasi goreng, tapi dia disuruh makan Indomie gitu. Dia pinginnya tidur tapi disuruh bangun. Nah dia begitu latar belakangnya. Oke. Sehingga ketemulah yang nyaman, ketemulah yang senang, ketemulah yang membuat dia merdeka. Akhirnya kayak semena-mena. Akhirnya Karena dia sadar. tidak pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Jadi ini korban perjalanan hidup menurutku gitu. Bukan pribadi asli gitu. Kalau aslinya Mbak Tias ini seperti apa Mas Bro? Aslinya orangnya suka mengalah aja. Dia senang kalau ngeliat orang senang, ngalah aja. Ayo silakan, ayo silakan, ayo silakan. Banyak orang yang akhirnya tidak menjadi diri sendiri karena tuntutan dari orang lain. Nah salah satunya ini. Ya aku tidak akan ceritakan Mbak, paham kan maksudku? Pakai mic kan? Paham kan ya? Paham. Kemudian dia gini, kenapa dia dalam bekerja tuh mungkin walaupun mungkin capek, tapi nggak capek. Karena pada akhirnya berasa sendirian. Ya. Berarti bukan persoalan yang dihadapi tapi karena berasa ribuan sendirian. Persoalan. Dia kalau ngurusin orang nomor satu gini, giliran dia punya persoalan kayak sendirian. Nah gitu. Emosinya tuh karena itu. Bukan karena jahat. Sama kayak Mas Ompong. Mas Ompong kan terjun ke laut. Giliran punya persoalan sendirian. Gak ada teman. Oh ini orang ini korban berkorban gitu. Nah, Mbak ini seperti ini. Oke. Nah apa sebabnya Mas Bro kan padahal Mbak sudah bersama dengan Mas ya. Tapi kenapa pada akhirnya apa yang dirasakan itu tidak bisa juga diceritakan ke orang lain bahkan ke pasangan sendiri gitu. Begini, Mas punya masalah, cerita sama Mbak. Yeah. Paling jawab Mbak sabar atau menyalahkan. Kemudian cerita sama lo apa persoalannya. Pasti ujung-ujungnya disalahkan juga dia. Cerita sama B sama C, ujungnya diam aja. Itu penyebabnya kenapa akhirnya kita itu memendam.
Karena tidak ada tempat tidak ada tempat yang mau mendengarkan. Yang banyak itu menyalahkan. Dua orang nih sama dia nih, sama. Tapi ini yang justru yang gampang sensitif ini, yang gampang salah arti ini. Mau suaminya kayak gini, tapi yang dia pahami kayak gitu. Ujungnya meledak-ledak gitu. Ini yang selalu miskomunikasi itu yang ini. Tapi tidak ada di hatinya nih yang kurasakan misalkan ada jahat, ada benci, enggak. Mereka ini masalahnya miscommunication gitu. Salah terus gitu. Karena dia terlalu banyak dituntut perjalanan hidupnya. Mesti gini, mesti gitu, mesti anu, mesti ini, mesti itu, mesti anu. Sehingga dia sendiri tidak punya kemerdekaan untuk merdeka. Ya. Gitu. Inilah korban, sabar Mas. Korban. Maaf ya. Nah maaf. Sekali lagi kesimpulannya, apapun yang kubicarakan agar kalian fleksibel satu sama lain, dengan kalian merdeka satu sama lain, akhirnya kalian bisa mengeluarkan apapun yang kalian mampu dan akhirnya bisa bekerja sama. Gitu. Supaya tidak hanya status saja suami istri, tapi secara prakteknya lakum dinukum waliadin gitu. Nggak bagus rasanya. Gitu. Nah Mas Bro, apa yang harus dilakukan oleh Mas Mur untuk membantu Mbak ini biar tidak perlahan-lahan tidak jadi makin sensitif kan, jadi berkurang sensitifnya. Begitu juga Mbak Tias, gimana caranya agar Mas Mur ini akhirnya jadi lebih percaya diri gitu. Tahu toilet kan? Toilet tahu kan toilet? Toilet itu kalau orang lihat hina. Tapi kalau nggak ada toilet manusia itu mati. Jadilah pendengar yang baik. Itu aja. Apapun yang dikeluh kesahkan Mas ini ke Mbak, dengarkan dengan baik. Jawablah kalau dia bertanya. Sebaliknya, apapun yang dikeluh kesahkan Mbak ke Mas ini, dengar dengan baik, dengan tulus. Manusia itu emosi, kesal, marah karena tidak ada pendengar yang baik. Gitu. Tidak ada. Nah itulah salah satu cara. Sehingga kita tidak ada ketakutan untuk berbicara apa adanya. Birgi itu angin lewat aja ngamuk. Saking sensitifnya. Bener Mbak. Parah banget Mbak. Kalian merasakan ya? Tapi kenapa korban. dia sembuh? Karena aku dengarkan dengan tulus, dengan senang. Karena setiap orang yang punya persoalan, dia sudah tahu persoalannya. Dia sudah tahu harus apa. Tapi kayaknya kalau belum diceritakan dengan sepenuh hati itu kurang lega gitu. Nah jadi Mas jadilah pendengar yang baik, yang tulus ketika Mbak cerita apapun, sebaliknya. Nah dari situ kalian pasti dekat. Kalau hati kalian ini nyatu, aku yakin kalian punya keturunan. Amin. Karena bagiku orang yang tidak punya keturunan itu karena hatinya tidak nyatu. Karena pikirannya tidak nyatu gitu. Itu aja menurutku. Karena kalau misalkan karena penyakit, masa nggak ada obatnya? Kan gitu, benar nggak? Logikanya sederhana aja. Nah, ini udah enak nih. Jadi jangan kaku lah. Terus jangan marah-marah mulu. Jadi salah satu yang mengurangi Mbak nanti berkurang marah-marahnya itu karena didengarkan itu ya. Ini nih kadang-kadang nggak punya kesempatan ngomong ini nih. Oke. Nah gitu, paham kan maksudku? Paham? Cek, paham? Paham. Nah kalau bisa jangan kayak gitu lagi. Saling dengarkan lah. Aku tuh kadang bingung. Kita
mau seharian mendengarkan curhatan teman. Kadang-kadang kita juga mau berkorban lahir batin demi teman. Kadang-kadang kita tidak hitung-hitungan dengan teman. Kenapa dengan bini, dengan laki kok hitung-hitungan dan tak mau saling dengarkan? Kira-kira kalau prakteknya kayak gitu diridhoi Tuhan gak sih? Kita rela ngantuk, kita rela gak punya apa-apa demi teman, demi orang lain. Kita menghormati, kita menghargai. Tapi dengan pasangan sendiri kok gak kayak gitu, aneh gitu. Aku juga sering bingung kalau ada kata-kata begini. Baik banget lo sama lakimu. Lo baik banget sama binimu. Menurutku aneh gitu. Karena begini, suami istri itu bukan soal baik buruk. Tapi soal tanggung jawab. Aku juga bingung. Dompet istri, dompet suami. Tapi kalau dengan teman tidak ada dompet teman, tidak ada. Aku bingung gitu. Jadi itu bukan suami istri tapi transaksional. Transaksional gitu. Ya kalau dalam rumah tangga itu harus transaksional, ya mending gak usah punya bini, punya laki. Nanti kita bayar aja yang ngurusin rumah. Bayar aja yang masak. Kan gitu. Suami istri kok transaksional gitu. Sebulan yang lalu aku loh beli token. Jadi bulan depan kamu. Aku tuh tahu nggak, kalau aku makan duit suamiku, harga diriku tuh hilang. Woi makan, yang kau minta tuh suamimu, yang kau minta tuh istrimu, kok aneh. Tapi kita rela kedinginan, rela kita tidak makan, rela kita tungguin, padahal cuma teman. Itulah salah satu penyebab rezeki itu tidak lancar. Satu, yang kedua itu juga penyebab kita tidak punya keturunan. Dan itu dilakukan banyak orang gitu. Baik banget loh dengan anakmu, luar biasa. Ya kan anakku, harus. Kagum aku dengan orang tuamu, baik banget. Ya kalau memang orang tua harus baik gitu. Kok aneh gitu. Paham gak maksud paham? Itu yang terjadi saat ini. Gitu. Ya. Bahkan sudah ada perjanjian pranikah. Iya. Takutnya bercerai, gimana sih? Berarti udah diancang-ancang untuk bercerai gitu kalau ada perjanjian pranikah. Mas Bro, kenapa pada akhirnya seorang istri itu akhirnya merasa tidak enak hati untuk meminta sesuatu kepada suaminya sendiri gitu? Atau begitupun sebaliknya, seorang suami akhirnya tidak enak hati untuk meminta sesuatu kepada istrinya sendiri gitu. Ya karena transaksional, bukan tanggung jawab. Kalau hubungan itu dilakukan karena benar-benar hati ingin bersama, nggak akan ada hitung-hitungan. Kan gitu. Ada lagi yang salah menurutku, tapi aku melawan satu dunia ucapan gue ini. Rasanya kalau aku tidak kerja, aku itu nggak bisa melakukan apa yang aku mau. Karena dulu waktu aku sendirian, aku ini hebat loh. Ya sendirian aja. Nggak usah punya laki, nggak usah punya bini kan. Kan gitu. Yang tahu dirimu dengan detil istrimu. Yang tahu dirimu dengan detil suamimu. Nah kenapa masih bertransaksional? Apa sih yang digolkan tuh dengan aku lebih hebat dari lakiku. Aku lebih hebat dari biniku.
Apa sih setelah itu apa sih? Birgi, lo sanggup nggak kalau misalkan di sini berjalan berpakaian seksi, sanggup nggak? Sangat seksi. Enggak lah. Tapi di depan suami seorang istri nggak malu. Sanggup nggak seorang laki-laki jalan di sini pakai celana dalam doang? Nggak sanggup kan? Tapi di depan istri sanggup. Itu tandanya kita tidak ada batas lagi. Kenapa begitu prakteknya kok berbatas? Duitmu ya, duitku. Kemarin aku beli minyak sayur loh, berarti lo harus beli beras. Aneh menurutku gitu. Aneh. Jadi kalian itu bukan untuk hidup bersama, tapi bersama-sama dalam hidup. Nah gitu. Iya kan? Menurut lo Mas Bro, bagaimana sebaik-baiknya menjadi suami yang bertanggung jawab dan juga bagaimana sebaik-baiknya menjadi istri yang bertanggung jawab yang benar? Dirimu bagian diriku, aku ini bagian lo. Pasti kita ngerti selanjutnya melakukan apa. Aku ini sebagian itu adalah nyawamu. Nyawamu sebagiannya nyawaku. Celaka aku, celaka lo. Celaka lo, celaka aku. Pasti kita nggak hitung-hitungan. Tahu, ngerti harus apa. Nah kadang-kadang mulut doang begitu tuh. Hati mah enggak. Kalau lagi ada maunya iya. Sebisa mungkin aku tetap akan bersamamu. Sebaliknya seperti itu. Nah kalau itu dasarnya, pasti tidak hitung-hitungan. Kan gitu. Itulah namanya teman hidup. Kayak tadi kalimat Mbak, ya aku malu lah minta duit di suami. Ya kan suamimu. Suamimu. Bisa jadi karena mulutnya engkau ada rezeki atau tidak ada rezeki. Mas tidak enak sama istrinya. Istrimu loh itu. Bisa jadi karena mulutnya Mas maju dan tidak. Nah kenapa mesti ada batas? Hanya karena gengsi, gak enak. Itu yang terjadi. Paham kan maksudku? Semuanya paham gak? Gitu. Dulu aku bilang sama istriku cuma satu kata. Kalau fisik kita telanjang berdua, batin kita juga harus telanjang berdua. Barulah kita bisa bersama-sama. Itu baru bisa bahagia, baru bisa dipercaya Tuhan. Baru bisa dimudahkan Tuhan untuk punya rezeki. Itu yang kumaksud kayak orang asing gitu. Nah caranya supaya terwujud kayak gitu, yang sudah terjadi ya sudah. Itu bagian dari perjalanan. Yang dari malam ini sampai seterusnya. Hilangkanlah rasa tidak enak dengan suamimu, apapun alasannya. Hilangkanlah rasa tidak enak terhadap istrimu, apapun alasannya. Kan gitu. Sejahat-jahatnya istrimu, kalau lo kenapa-napa, pasti istrimu yang turun tangan. Sejahat-jahat suamimu, kalau lo kenapa-napa, suamimu yang turun tangan. Nah kenapa mesti ada batasnya? Yang paling brengsek lagi ada perjanjian pranikah sebelum nikah. Itu paling bodoh sedunia itu. Itu namanya ngecengin Tuhan itu. Ada juga kawin kontrak. Keren lah ya manusianya. Keren.
Nah jadi mulai malam ini bersamalah lahir batin. Simbiosis mutualisme, bekerja sama. Berhentilah cari kesalahan, berhentilah suami istri, titik suami istri. Detilnya dirimu dia tahu, detilnya. Rela mati bahkan demi teman. Rela kelaparan bahkan teman. Tapi untuk istri, untuk suami, untuk anak. Ya Allah ya Rob. Makanya itu ciri-ciri orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kamu baik banget dengan suamimu. Kan aneh gitu pertanyaan kayak gitu. Takutnya nanti dia meninggalkanmu loh. Astagfirullah. Semua yang kuceritakan ini aku pengen menyatukan kalian tuh lahir dan batin gitu. Itu aja. Amin. Itu aja. Sehingga Mas keluar, Mbak juga keluar kemampuannya gitu. Dan jangan diingat lagi yang sudah. Yang sudah. Seumur hidup aku tidak pernah pegang uang di dompetku ini. Ya kalau aku tetap pegang uang, kalau aku tetap beli minyak sayur, kalau aku tetap beli kecap, kopi, Bahan pokok meja, rumah tangga yang penting aku nggak punya bini aja. Ya iyalah. Kan gitu. Kalau seorang istri tetap cari duit, ya nggak usah punya laki aja. Itu transaksional namanya. Ya mending datangkan ahli nyapu, datangkan ahli masak, bayar. Bahkan kalau ada orang yang bisa nemenin tidur dibayar, ya itu aja bayar, nggak usah punya istri. Ya iyalah kan. Yang lebih lucu lagi, kita dimaki-maki teman tidak tersinggung. Dihina teman pun tetap dimaafkan. Istri ngomong salah dikit, ributnya 3 hari. Suami ribut dikit 4 hari gitu. Kamu tidak menghargai aku sebagai suami. Padahal tadi malam baru dihina-hina temannya. Aneh enggak? Nah itulah penyebab daripada rezeki kita macet. Ketika Mbak ada persoalan apapun dalam hidup Mbak, berani atau tidak berani pasti ujung-ujungnya ngomong di suami. Atau sebaliknya. Nah berarti itu teman hidupmu. Dialah yang paling dekat dengan dirimu. Jauh di lubuk hati Mbak ini kutanya jujur. Mau berpisah enggak? Jauh di lubuk hati Mas, mau berpisah enggak? Nah kenapa dibatasin kalau enggak mau berpisah? Saling rangkul lah. Gitu. Itu aja masalah kalian berdua tuh. Kalau soal keahlian kalian ngerti. Itu juga penyebab tidak punya anak. Menurutku. Jadi bersatulah secara lahir batin. Saling tolong menolong lah. Nanti aku mencoba bermohon dengan Tuhan. Biar dapat keturunan. Terima kasih. Mas Bro, apa senjata terhebat dari seorang perempuan yang akhirnya bisa meluluhkan hati orang? Dan juga senjata terhebat seorang laki-laki yang akhirnya bisa meluluhkan hati orang. Pada saat dia cengeng, dia marah-marah, jadilah bapak. Pada saat dia cengeng, dia marah-marah, jadilah ibu. Pada saat dia romantis, jadilah pasangan kekasih.
Pada saat dia ngecengin, ngerti? Jadilah teman. Kan gitu suami istri itu. Harusnya. Pada saat dia cerita pada saat Mbak cerita ke Mas, jadilah kakak. Atau sebaliknya. Jadikanlah pasangan hidupmu, temanmu, sahabatmu, pacarmu. Pada saat dia minta diurusin, jadilah suaminya. Pada saat dirimu minta diurusin, jadilah istri. Kenapa kita tidak sefleksibel itu gitu? Terus aku tanya satu hal, ini closing. Kalau kalian saling salah menyalahkan yang gak udah-udah, terus berpisah, misalkan, bisa dipastikan gak sampean kalau punya pasangan bahagia lahir batin? Enggak. Bisa dipastikan? Nah, terus kenapa? Paham gak maksudku? Itu. Sekali lagi ku ucapkan, pada saat dirimu cengeng, dia cek, jadilah ibu. Sebaliknya, pada saat dia romantis, jadilah sepasang kekasih. Pada saat minta diurusi, jadilah istri atau suami. Pada saat ngecengin, jadilah teman. Oh, kita tuh merdeka berdua. Gitu. Mudah-mudahan di sini paham dan semuanya paham sehingga jadi ilmu. Mungkin itu aja yang bisa kuceritakan panjang lebar gitu. Oke, ini udah 2 kali bintang tamu di sebuah jawaban itu pengen punya keturunan, Mas Bro. Tadi yang lo bahas itu kan agar secara batin ini bisa menyatu, bisa satu sama lain menyatu, bisa telanjang secara batin. Tapi untuk mendapatkan keturunan juga kan ada yang dilakukan yaitu hubungan suami istri. Dan ini juga pasti banyak yang mungkin menurutku tidak mengerti. Bagaimana Mas Bro agar ketika berhubungan suami istri itu satu sama lain itu pun melakukan dengan bahagia, dengan senang gitu. Tidak akan senang kalau tidak fleksibel dalam keseharian. Itu jawabannya, ngerti kan fleksibel dalam keseharian. Oke. Menurutku kalian gak punya keturunan bukan karena satu di antara kalian tuh ada kekurangan, menurutku enggak. Karena kalau karena kekurangan sudah pasti udah lama ada obatnya. Menurutku penyebabnya karena kalian asing satu sama lain. Cuma tidak jujur aja. Jadi datang ke sini supaya kalian gak asing, fleksibel dan akhirnya punya keturunan. Nanti aku berdoa, teman-teman berdoa. Kalaupun punya keturunan menurutku nanti perempuan anaknya. Amin. Ya gitu aja. Oke. Jadi kesimpulannya satu kata aja. Suami pakaian istri, istri itu pakaian suami. Saling melengkapilah satu sama lain. Saling dukunglah satu sama lain. Saling hargailah satu sama lain. Sehingga menurutku akan sampai kepada yang diinginkan. Yang sudah terjadi ya sudah. Tidak ada salah dan benar. Ini hebat. Tapi sampean penentunya. Ngerti kan caranya karena sudah diceritakan. Itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga kalian selalu dilindungi Tuhan berdua. Amin. Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun berada. Dan dikabulkan Tuhan supaya cepat punya keturunan. Amin. Amin. Dan kalau tidak keberatan mulai malam ini jadilah pengantin baru yang baik. Itu aja yang bisa
Terima kasih banyak Mbak Tias, terima kasih banyak Mas Mur. Boleh pelukan dulu dong Mbak, Mas. Dulu ya. Peluk dulu dong, peluk dulu. Nah, lain. Kan bedakan rasanya. Aduh, terima kasih banyak Mbak dan Mas. Dan teman-teman semua, kita lanjut ya ke hiburan hamburger. Habis acara sedih-sedih ya, terharu. Kita hiburan dulu. Terima kasih Mbak. Berbulan madu aja, berbulan Ya, madu. di sini pengantin baru.